Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel Sharing Suka-Suka. Dalam video kali ini saya akan membahas materi ajar sejarah minat kelas 10 dengan judul materi manusia dan sejarah part kedua. Buat kalian yang belum menonton part satunya, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah. Oke, sebelum masuk ke dalam materi inti, kita lihat dulu kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajaran dan tujuan. Kompetensi dasarnya adalah memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami peran manusia dalam sejarah, memahami manusia dalam konsep ruang dan waktu, memahami sejarah sebagai ilmu, dan menjelaskan manfaat mempelajari sejarah. Baik, kita mulai. Manusia, ruang, dan waktu. Oke, kita tunggu tiranya membuka dulu. Manusia dalam konsep ruang dan waktu. Manusia, ruang, dan waktu itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Peristiwa sejarah yang dialami oleh manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang dan waktu. Jadi, ketiga konsep ini semua saling bertalian erat. Agar memudahkan kalian memahaminya, kita langsung saja lihat contohnya konsep manusia dalam ruang dan waktu. Peristiwa pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 yang terjadi di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, di dalam contoh tersebut itu sudah memuat tiga konsep utama manusia, ruang, dan waktu. Konsep manusianya atau pelaku sejarah dalam peristiwa tersebut adalah Insinyur Soekarno. Lalu konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa dalam peristiwa tersebut adalah rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sedangkan konsep waktunya adalah tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya adalah konsep kausalitas dalam sejarah. Ada yang tahu apa itu kausalitas? Ya, konsep kausalitas dalam sejarah itu adalah konsep hubungan sebab akibat. Jadi kausalitas itu artinya sebab akibat, atau dalam satu peristiwa itu pasti akan berhubungan dengan peristiwa yang lain. Jadi satu peristiwa itu saling memengaruhi peristiwa sebelumnya dan peristiwa sesudahnya. Hubungan sebab akibat dan saling memengaruhi itu dikaji perkembangannya dari waktu ke waktu. Contoh sebab akibat atau kausalitas dalam sejarah. Misalnya peristiwa runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-12. Kerajaan Majapahit tidak runtuh begitu saja, tetapi bertalian erat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Nah, ini kita langsung lihat saja jenis sebab dalam kausalitas sejarah. Jenis sebab dalam kausalitas sejarah itu dibagi ada dua, ya, sebab langsung dan sebab tidak langsung. Runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-12 disebabkan oleh masuknya pengaruh Islam. Itu adalah sebab langsung. Sedangkan sebab tidak langsungnya adalah runtuhnya Majapahit itu karena tidak adanya pemimpin yang disegani sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Selanjutnya, sejarah sebagai ilmu. Sejarah adalah ilmu pengetahuan. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami oleh manusia, disusun secara ilmiah, meliputi kurun waktu tertentu, diberi tafsiran dan dianalisis kritis sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu menurut Kunto Wijoyo. Sejarah itu mempunyai objek. Objeknya apa? Yaitu manusia. Sejarah itu empiris atau dialami langsung oleh pelakunya atau objeknya, yaitu manusia. Empiris itu artinya pengalaman, jadi dialami secara langsung. Sejarah mempunyai metode. Metodenya adalah yang pertama pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sejarah itu mempunyai generalisasi, di mana generalisasi itu berarti suatu kesimpulan yang bersifat umum. Konsep berpikir sinkronis dan diakronis.
Diakronis. Kita lihat diakronis secara harfiah artinya melintasi perjalanan waktu. Topik yang dibahas dalam sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang melintasi perjalanan waktu, yaitu dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Diakronis pembahasannya memanjang dalam waktu, artinya sejarah akan membicarakan suatu peristiwa secara kronologis atau berurutan, tetapi dengan ruang yang terbatas. Kita lihat contohnya. Pertama ada Perang Padri, lalu ada peristiwa Perang Diponegoro, dan peristiwa Pertempuran Surabaya. Perang Padri itu terjadi pada tahun 1821-1837. Peristiwa Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1925 sampai 1930. Peristiwa Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945 sampai 20 November 1945. Ketiga peristiwa ini dibatasi oleh angka tahun. Nah, itu maksudnya adalah dibatasi oleh waktu, jadi ruang guru terbatas, dan yang dibahas itu hanya kronologi peristiwanya saja, tidak terlalu mendalam. Nah, sedangkan cara berpikir sinkronis itu adalah ketika sejarah berhubungan dengan ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, ekonomi, dan geografi. Berarti sejarah bersifat sinkronis, di mana gambaran suatu peristiwa sejarah akan dibahas secara mendetail dan mendalam, tidak hanya memberikan gambaran suatu peristiwa secara kronologis saja atau berurutan saja. Oke, itu saja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.